Setiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Selamat datang lagi di pelajaran CNC SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis program CNC untuk interpolasi lurus. Pada bagian kali ini kita akan menulis program CNC untuk mesin milling CNC. Maka kita akan menggunakan 3 sumbu. Baik, hal-hal yang perlu kita siapkan untuk membuat program CNC sederhana yaitu antara lain peralatan untuk membuat program. Kita akan membuat programnya secara manual, maka kita memerlukan alat-alat bantu antara lain buku tulis. Saya sarankan buku tulis matematika yang mempunyai halaman berbentuk kotak-kotak sehingga memudahkan kita untuk membuat gambar berbasis koordinat kartesian. Kemudian ballpoint atau pensil, penggaris, kemudian juga bisa menyediakan busur derajat seandainya dapat disediakan dengan mudah, dan kalkulator. Selanjutnya, buku tulis matematika. Mengapa buku tulis matematika? Karena di dalamnya ada halaman yang sudah tersedia garis berbentuk kotak-kotak untuk memudahkan kita menghitung jarak koordinat maupun menggambar. Untuk teman-teman siswa SMK Mikael, apakah ini diharuskan atau wajib? Saya kira tidak. Jika memang sulit disediakan, kalian bisa menggunakan buku tulis yang ada. Kemudian juga ballpoint, bisa juga menggunakan pensil, dan kalau ada yang salah bisa dihapus dengan penghapus karet. Penggaris, saya sarankan penggaris yang seperti yang tertera pada layar. Akan lebih baik kalau bisa disediakan penggaris seperti ini, tapi juga tidak harus karena bisa menggunakan penggaris yang sederhana maupun penggaris segitiga yang berpasangan. Kalkulator juga tidak harus kalkulator yang mahal. Kalkulator yang tersedia menu trigonometri sudah cukup untuk nanti kita gunakan membuat kontur-kontur yang lebih kompleks seperti miring ataupun kontur-kontur yang lain. Kemudian busur derajat. Langkah-langkah dalam menuliskan program CNC ada 9 langkah yang saya akan jelaskan di sini. Pertama, kita harus menyiapkan gambar soal yang akan dibuat program CNC-nya, dan sebaiknya atau memang seharusnya digambar dahulu pada buku matematika. Kemudian kita menentukan lokasi titik nol benda kerja, mengidentifikasi titik-titik koordinat bentuk kontur yang akan kita buat. Kemudian kita juga tidak lupa memilih alat potong yang akan kita gunakan, diameter yang akan kita pakai. Kemudian kita akan mulai menuliskan program dari kepala programnya dahulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan posisi pendekatan alat potong ke benda kerja. Dilanjutkan dengan program pemotongan bentuk kontur. Jika bentuk kontur sudah selesai, kita lanjutkan dengan posisi pembebasan atau exit program, dan yang terakhir adalah penutup program. Pada bagian ini saya akan menjelaskan program CNC yang lebih lengkap, tidak seperti di penjelasan saya sebelumnya, yaitu menggunakan metode sinumerik. Kali ini kita akan menggunakan metode FANUC, di mana akan terdapat safety block dan secara umum digunakan untuk mesin-mesin yang ada di industri juga. Kita akan membuat program dengan bentuk gambar seperti ini. Ini langkah pertama, kita harus menyiapkan gambar terlebih dahulu, disalin pada buku matematika.
lengkap dengan ukuran yang tertera pada gambar soal. Nanti hasil jadi diharapkan bentuknya akan seperti pada gambar 3 dimensi ini. Kemudian langkah kedua adalah menentukan titik nol benda kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, titik nol adalah titik di mana dimulai proses pengukuran ke semua titik yang ada di gambar ini. Maka titik nol artinya pada titik ini baik sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z mempunyai nilai 0. Jika kita menggunakan pengukuran absolut, maka semua titik akan diambil dari satu titik ini. Jadi lokasi titik 0 kita akan memilih terletak pada bagian pojok kiri untuk sumbu X dan Y, dan pada sumbu Z menggunakan bidang paling atas. Tidak menutup kemungkinan nanti untuk program-program yang lain kita bisa menggunakan titik nolnya tidak di sini, bisa juga di tengah misalnya. Jika kita menggunakan titik nol di tengah, maka akan ada koordinat yang bernilai negatif. Misalnya di sebelah kiri akan bernilai negatif untuk X dan di sebelah kanan bernilai positif. Selanjutnya adalah mengidentifikasi titik-titik koordinat. Kita tandai dengan huruf A, B, C, dan D. Kemudian kita buat tabel koordinat seperti ini ya. Pada gambar ada titik A, nilai koordinat X-nya 7 didapatkan dari pengukuran dari titik 0. X-nya 7, kemudian Y-nya juga diukur dari titik 0, Y juga bernilai 7. Sedangkan Z diambil dari kedalaman kontur yang akan kita buat, yaitu -2, karena titik 0-nya berada di bidang paling atas. Demikian juga titik B, X-nya masih sama dengan A, sedangkan Y-nya ketika diukur dari titik 0 adalah 7 ditambah 60, maka nilainya 67. Selanjutnya titik C, X-nya adalah 7 ditambah 120 ke arah X atau ke arah kanan, maka nilai X 127. Sedangkan Y untuk titik C adalah 7 ditambah 60 ya. Y adalah arah ke depan dan ke belakang, X adalah arah ke kanan dan ke kiri, sedangkan Z adalah arah ke atas dan ke bawah. Titik D untuk sumbu X masih sama dengan C 127, sedangkan Y-nya 7. Tabel ini akan kita gunakan dalam membuat program atau membentuk kontur yang akan dilintasi oleh alat potong kita. Bagian yang keempat adalah memilih alat potong. Alat potong yang akan kita gunakan kira-kira bentuknya seperti pada gambar ini. Kita akan menggunakan cutter end mill, sedangkan diameternya harus kita pertimbangkan sesuai dengan bentuk kontur yang akan kita buat. Kita pilih alat potong yang proporsional dengan bentuk yang akan kita buat. Proporsional artinya diameter alat potong tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Maka pada program yang akan kita buat, kita menggunakan end mill cutter diameter 10 karena lebar penyayatannya adalah 7 mili dan di sebelah kanan 8 mili. Bentuk alat potong seperti ini. Penampang alat potong ketika berputar adalah lingkaran. Seperti tadi di awal saya jelaskan, pada pemrograman kali ini kita menggunakan metode pemrograman FANUC yang menggunakan urutan program lebih panjang dibandingkan si numerik. Ya, kepala program dahulu akan saya jelaskan. Ada 5 baris. Yang pertama adalah G91. Nah, kita awali dengan nomor blok dulu ya. Jadi N10 ini adalah nomor blok. G91, G28, G0, Z0. Maksud dari baris program ini adalah kita menggunakan metode incremental menuju home position di koordinat Z0. Kemudian baris kedua dari safety block adalah
mematikan kompensasi diameter, kompensasi panjang cutter, dan cancel proses drilling. Di baris ketiga adalah M5 dan M9. Pada baris ketiga dari kepala program berisi M5 dan M9. Maksud dari baris ini adalah mematikan putaran spindle dan mematikan coolant. 3 baris pertama ini kita sebut sebagai safety block. Kenapa safety block? Karena pada 3 baris program ini banyak berisi tentang proses cancel untuk aktivitas-aktivitas mesin, seperti ada kompensasi, ada drilling, putaran spindle, kemudian coolant. Dimaksudkan supaya mesin betul-betul siap untuk melaksanakan program pada baris berikutnya. Baru kemudian pada baris keempat berisi M6 dan T1. Di sini kita memilih alat potong yang akan kita gunakan atau mengaktifkan tool changer untuk memilih posisi tool pada T1. Jadi kita sebut sebagai tool selection. Pada baris kelima, isi program adalah berisi tentang data teknologi, antara lain kecepatan putaran spindle dalam satuan RPM, kemudian spindle direction atau arah putaran spindle, dan kita lengkapi juga dengan kecepatan gerak sumbu atau feed rate. Di 5 baris ini kita sebut sebagai kepala program. Kemudian kita lanjutkan, kita isi setelah kepala program adalah entry position atau lokasi pendekatan alat potong terhadap benda kerja. Untuk menuliskan entry position, maka kita harus mengetahui di mana lokasi titik nol benda kerja yang akan kita buat, sehingga koordinat yang kita input tidak akan berada di lokasi yang salah, atau kita memasukkan entry point pada lokasi yang sudah benar. Maka entry position ini akan berisi baris pertama adalah G90, G54, G0, X-10, Y-10. Maksudnya kita menggunakan sistem pengukuran absolut, di mana titik nol kita berada di G54, yang tadi dalam pemrograman sudah kita tentukan bahwa titik nol kita berada di corner atau di pojok. Maka -10 untuk X dan -10 untuk Y diambil dari titik nol yang kita tentukan. Kemudian juga selain pendekatan di sumbu X dan Y, kita juga mengatur posisi pendekatan di sumbu Z. Maka baris ke-2 untuk entry position atau baris ke-7 pada keseluruhan program berisi G0, G43, H1, Z10. Maksudnya kita menggunakan G0 adalah gerakan lurus cepat supaya alat potong lebih cepat mencapai lokasi, dan kita teruskan dengan kompensasi panjang cutter. Kompensasi panjang cutter akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Kita tuliskan saja G43H1 di sini menuju koordinat Z10. Ya, maka lokasi ujung alat potong kita akan berada 10 mili di atas permukaan benda kerja, seperti pada gambar. Selanjutnya kita menuliskan program untuk pemotongan bentuk kontur. Pada bagian ini kita awali dengan gerakan alat potong menuju depth of cut, ya, atau kedalaman penyayatan. Berbeda dengan kode G yang kita gunakan ketika memposisikan alat potong, di sini kita menggunakan G1. Maksudnya gerakan yang akan kita gunakan adalah gerakan yang bisa kita atur kecepatan feedingnya, atau gerakan lurus pelan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan menuju titik-titik koordinat yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk lintasan alat potong. Maka baris programnya berisi G1 Z-2 F300. Jadi F-nya ini lebih kecil daripada F yang kita masukkan di awal tadi, supaya ketika turun gerakannya lebih pelan.
Kita lanjutkan dengan G1, G41, D1, X7 ya, menuju X7. Sedangkan feedingnya kita percepat ya. G41 D1 adalah kompensasi cutter menuju kontur A. Maksud kompensasi adalah pemindahan acuan gerakan karena penampang alat potong kita berupa lingkaran. Gerakan alat potongnya langsung menuju bentuk kontur. Jadi di sini kita tidak menggunakan koordinat offset. Ya, sudah saya jelaskan di materi sebelumnya bahwa ketika alat potong bentuknya adalah lingkaran, secara normal acuan gerakannya adalah dari sumbu penampang alat potong. Tetapi di sini kita dibantu dengan G41 sehingga gerakannya langsung menuju koordinat saja. Berikutnya adalah G1Y67, gerakan di sumbu Y menuju titik B. Jadi setelah berada di pojok kemudian bergerak ke kanan ya, dari entry point bergerak ke kanan, dilanjutkan menuju titik B. Baru baris berikutnya G1X127 adalah gerakan dari B ke C. Berikutnya G1Y7 adalah gerakan dari C ke D. Nah, D ke A kita jadikan satu dengan gerakan exit. Maka kita pisah D ke A ini pada baris berikutnya. Nah, maka ketika kita menuliskan exit position atau posisi pembebasan, kita gunakan sekaligus untuk membuat kontur bagian bawah. Exit point adalah pembebasan alat potong dari lintasan kontur ya. Diposisikan secara aman agar operator dapat melepas benda kerja dengan aman. Jadi tidak hanya exit pada sumbu X dan Y, tetapi juga exit pada sumbu Z ya. Setelah G1X-10 tadi, kemudian dikembalikan ke posisi awal karena entry position kita tadi berada di X-10 dan Y-10. Ketika sudah mencapai posisi yang kita inginkan, kita bebaskan juga ke arah atas ya. Jadi supaya bebas di sumbu Z. Langkah ke-9 adalah menuliskan penutup program. Maka di sini safety block kita tulis lagi. Ada 3 baris, M5, M9, G40, G49, G80, G91, G28, G0Z0, dan semua program CNC akan diakhiri dengan M30 atau end of program. Pada bagian berikutnya nanti kita akan mencoba menggunakan software simulator. Di sini saya akan menggunakan NC Simulator. Nanti teman-teman bisa menginstalnya jika di rumah ada komputer maupun laptop. Secara keseluruhan program akan seperti ini. Jadi dari atas sampai bawah, 3 baris pertama adalah safety block, kemudian memilih alat potong M6T1, data teknologi, kemudian posisi entry atau pendekatan, memasukkan kedalaman penyayatan, menuliskan lintasan bentuk kontur, kemudian posisi pembebasan atau exit baik di sumbu X dan Y maupun sumbu Z, diakhiri dengan safety block pada bagian akhir dan ditutup dengan M30. Format penulisan program pada buku latihan kalian masing-masing atau pada buku matematika yang sudah kalian siapkan. Saya meminta kalian untuk membuat format seperti ini. Jadi dalam satu halaman berisi yang pertama adalah gambar soal dan titik-titik koordinat kontur yang sudah ditandai A, B, C, D dan seterusnya. Jika mungkin nanti akan menemui soal di mana titiknya lebih dari 4, maka abjadnya tidak hanya berhenti di D, bisa dilanjutkan E, F, G dan seterusnya. Setelah gambar kalian siapkan atau kalian buat pada buku, dilanjutkan dengan
tabel koordinat harus ada ya, entah kalian letakkan di bawah gambar maupun di samping gambar, tapi idealnya posisinya akan seperti ini. Jadi kalau gambar sudah ada tanda ABCD-nya, maka di tabel juga harus ada tanda ABCD, kemudian diterjemahkan ke arah X, Y maupun Z. Baru yang ketiga adalah program CNC-nya itu sendiri, seperti ini. Jika tidak cukup dalam satu halaman, bisa dilanjutkan di halaman berikutnya, yaitu program CNC-nya yang dilanjutkan di halaman berikutnya. Nah, untuk program-program sederhana, idealnya dalam satu halaman berisi 3 bagian ini. Bagian pertama adalah gambar soal, bagian kedua tabel koordinat, dan bagian ketiga adalah program CNC. Selanjutnya, ketika contoh program ini sudah kalian buat, kita akan latihan untuk bentuk yang berbeda seperti ini, dan kalian bisa membuatnya dalam 2 lokasi titik nol, misalnya di pojok dan di tengah, maka nanti akan ada perbedaan program CNC-nya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan membuat latihan seperti pada gambar ini. Saya sudah sediakan materi dalam bentuk PDF, silahkan diunduh. Kemudian nanti hasil latihan silahkan diunggah pada Google Classroom yang sudah saya siapkan. Selamat belajar. Berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara kita menggunakan simulator. Simulator yang akan kita gunakan untuk program CNC kali ini adalah NC Simulator, di mana software ini kita menggunakan trial software, maka akan berbatas waktu. Maka ketika nanti akses kalian habis dalam menggunakan software ini, kalian bisa uninstall kemudian diinstal lagi. Ya, pertama kita ke Start, kemudian CNC Simulator seperti ini. Cukup sederhana dan cukup mudah digunakan. Kita hanya memasukkan saja ukuran benda kerja pada bagian toolbar Simulate, kemudian Detail Setting. Kita masukkan ukuran panjang, lebar, dan tebal benda kerja. Pada bagian X adalah panjang, kita isikan sesuai dengan gambar yang kita buat tadi, 135, kemudian Y-nya 75, kemudian untuk sumbu setnya atau tebalnya adalah 10 mili. Terus kita klik OK. Kemudian untuk titik 0 secara default berada di corner atau di pojok. Jika kita menginginkan titik 0 pada lokasi yang lain, kita bisa masuk ke bagian Zero Point Register di menu bar Simulate. Ya, pada bagian Zero Point Register, jika kita menggunakan titik 0 di tengah, maka X-nya kita tambah setengah dari lebar benda kerja. Kemudian Y-nya juga ditambah setengah dari arah Y-nya. Untuk Z-nya tetap. Tapi pada bagian kali ini titik 0 kita isi X, Y maupun Z-nya angka 0 karena kita menggunakan titik 0 pada bagian corner. Baru kita bisa menuliskan program pada layar berwarna biru di sini. Kita bisa menuliskan secara manual atau juga bisa copy paste dari program yang sudah kita siapkan pada Notepad maupun Word. Ya, saya akan copy paste saja. Saya sudah siapkan program di Notepad, kemudian saya select all, kemudian klik kanan copy, bisa juga menggunakan Ctrl C. Kita minimize, kita paste pada bagian simulator. Nah, program ini bisa kita jalankan dengan menu di bagian bawah. Di sini ada cycle start. Kemudian kecepatan gerakannya, simulation bisa kita atur. Misalnya kita tidak menggunakan kecepatan penuh 100%, kita buat 50%-nya. Kemudian kita klik pada bagian icon bergambar anak panah ini. Maka gerakannya akan seperti ini. Alat potong akan terlihat
kemudian bentuk hasil penyayatan juga terlihat ya, cukup mudah digunakan dan bisa terlihat bentuk bagian atas maupun 3 dimensinya. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan dicoba. Saya sudah menyediakan link untuk mengunduh software ini. Silahkan diinstal dan selamat mencoba.